Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Fadilatul Istiqomah, NPM 010. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana cara mengolah data menggunakan Smart PLS versi 4 dan interpretasinya. Kemudian data yang saya olah berjudul pengaruh Electronic Word of Mouth atau EWOM terhadap niat pembelian pada mahasiswa melalui e-commerce dengan budaya sebagai variabel moderasi. Berikut kerangka konseptualnya yang sudah saya buat di aplikasi Smart PLS, yakni ada variabel independen yaitu IWOM dengan tiga indikator, kemudian variabel moderasi budaya dengan tiga indikator, kemudian variabel niat pembelian, yakni variabel dependen dengan tiga indikator. Adapun hipotesisnya ada dua. Yang pertama yakni IWOM berpengaruh positif terhadap niat pembelian mahasiswa melalui e-commerce. Kemudian hipotesis kedua yakni budaya memperkuat pengaruh IWOM terhadap niat pembelian mahasiswa melalui e-commerce. Baik, selanjutnya kita akan melakukan analisis atau olah data menggunakan Smart PLS. Berikut tampilannya. Yang pertama kita klik New Project, kemudian masukkan nama filenya. Kita klik create. Langkah selanjutnya yakni import data file. Di sini saya sudah melakukan tabulasi data dalam format CSV karena Smart PLS menggunakan format CSV. Kita klik in. Kemudian di sini untuk skalanya atau scale-nya itu yang digunakan adalah metrik. Jadi kalau ini ada binary diubah menjadi metrik. Sudah kita klik import. Nah, di sini tampak bahwasanya saya mendapatkan 62 responden atau sampel sebanyak 62 dengan indikator berjumlah 9. Kemudian kita klik back. Selanjutnya kita create model. Pilih jenis modelnya yakni PLSM. Kemudian namanya yakni uji analisis. Kita klik save. Nah, selanjutnya kita membuat kerangka seperti yang telah saya tunjukkan di Microsoft Word tadi, yaitu indikator variabel X atau IWOM, kita tarik ke lembar kosong di sini, kita rename agar mudah dalam menginterpretasikannya nantinya. X. Kemudian variabel moderasi, variabel indikatornya kita masukkan. Kita tarik di sini. Sudah. Kemudian untuk variabel dependennya, ini ya. Nah, sudah. Langkah selanjutnya yakni kita menghubungkan ketiga variabel ini sesuai dengan hipotesis yang telah disusun. Yakni yang pertama, kita klik connect, kemudian hipotesis pertama, IWOM berpengaruh positif terhadap niat pembelian. Kita klik begini. Kemudian selanjutnya hipotesis kedua yakni ada variabel moderasi budaya, maka kita memilih moderating effect, terus kita sambungkan seperti ini. Tinggal dirapikan. Di sini hipotesis 2 berbunyi budaya memperkuat pengaruh IWOM terhadap niat pembelian mahasiswa melalui e-commerce. Sudah, kemudian yang langkah selanjutnya yakni kita akan melihat uji konvergen validitas atau validitas konvergen. Yang pertama yang dipilih calculate, kemudian PLSM algorithm, kemudian klik start calculation. Nah,
Di sini kita lihat di outer loading-nya. Nah, berdasarkan hasil autoloading ini, di mana variabel IWOB, net pembelian, dan budaya itu nilainya lebih besar dari 0,70. Maka bisa diartikan bahwa uji validitas konvergen berdasarkan autoloading itu dapat diterima atau sudah terpenuhi. Atau di sini dapat dilihat bahwasanya terdapat signifikansi antara variabel laten dengan indikatornya, maka dapat dikatakan valid. Kemudian kita melihat validitas konvergen berdasarkan nilai AV-nya di construct reliability and validity. Nah, di sini dilihat nilai AV-nya yakni lebih besar dari 0,50 baik variabel IWAM, net pembelian, dan budaya, maka dapat disimpulkan bahwasanya validitas konvergen berdasarkan nilai AV itu dapat diterima atau terpenuhi dan dapat dikatakan valid. Kemudian selanjutnya yakni validitas diskriminan. Nah, di sini validitas diskriminannya itu untuk variabel IWAM, niat pembelian, dan budaya itu lebih kecil dari 0,90. Maka dapat diartikan bahwa uji validitas diskriminan berdasarkan HTMT itu dapat diterima atau sudah terpenuhi atau lolos. Kemudian selanjutnya yakni uji reliabilitas di construct reliability and validity. Di sini kita melihat kolom Cronbach alpha dan composite reliability Roche. Yang pertama Cronbach alpha untuk variabel IWOM nilainya sebesar 0,730. Di sini nilainya lebih besar dari 0,70 dan berwarna hijau. Artinya variabel IWOM ini dapat dikatakan reliable, sedangkan untuk variabel niat pembelian dan budaya ini nilainya lebih kecil dari 0,70. Maka berdasarkan Cronbach alpha ini uji reliabilitasnya tidak terpenuhi atau tidak reliable. Kemudian nilai composite reliability ini atau composite reliability Roche itu semua variabel IWOM, niat pembelian, dan budaya itu lebih besar dari 0,50. Maka dapat disimpulkan bahwasanya semua variabel itu reliable atau sudah lolos gitu. Sedangkan untuk meskipun variabelnya pembelian dan budaya ini dalam Cronbach alpha berdasarkan Cronbach alpha itu tidak reliable, sedangkan di composite reliability Roche ini reliable, maka niat pembelian dan budaya ini masih tetap dikatakan reliable itu. Karena salah satunya sudah terpenuhi yakni di composite reliability lebih besar dari 0,50. Kemudian selanjutnya kita melihat hasil intermodelnya salah satunya yakni R square. Nah, di sini R square-nya itu sebesar 0,421. Artinya bahwa nilai LSP dari niat pembelian itu 0,421. Artinya bahwa variabel IWOM dan variabel budaya itu mampu menjelaskan variabel niat pembelian sebesar 42,1%. Nah, tapi dapat disimpulkan bahwasanya ini itu termasuk model lemah karena lebih besar dari 0,25. Nilai 0,421 ini lebih besar dari 0,25. Kemudian selanjutnya kita melihat model fit-nya. Sini. Nah, kita melihat di estimated model, tepatnya di baris SRMR ini nilainya sebesar 0,108. Nilainya itu lebih dari 0,10, yang artinya model yang digunakan itu masih belum fit. Kemudian kita melihat F-square-nya. Di sini F square nilai F square antara variabel IWAM terhadap net pembelian sebesar 0,169 berwarna dan nilainya berwarna hijau. Artinya kemampuan variabel IWAM untuk memberikan dampak terhadap variabel net pembelian itu tergolong sedang karena nilainya itu lebih dari 0,15. Jadi nilai 0,16 ini itu nilainya lebih dari 0,15 termasuk sedang. Kemudian nilai F square yang kedua yakni
yakni antara variabel IWOM terhadap niat pembelian yang dimoderasi dengan variabel budaya itu sebesar 0,028 dan nilainya tidak berwarna hijau, yang artinya kemampuan variabel IWOM untuk memberikan dampak terhadap niat pembelian dengan variabel budaya sebagai variabel moderasi itu tergolong rendah karena nilai 0,028 itu lebih dari 0,02. Kemudian kita melakukan uji hipotesis. Kita save, kemudian kita kembali, kita pilih calculate, kemudian bootstrapping. Dan di sini kita pilih one tail karena kita menguji hipotesis satu arah. Kita langsung lihat ke pet koefisiennya. Ya. Di sini kita fokus pada kolom original sampel, t-statistik, dan p-value. Yang pertama untuk hipotesis pertama yakni IWOM berpengaruh positif terhadap niat pembelian. Ini p-value-nya 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Jadi hipotesis satu dapat diterima. Kemudian PET koefisiennya juga positif 0,385 yang artinya semakin baik IWOM maka semakin meningkat pula niat pembelian mahasiswa melalui e-commerce. Betul. Kemudian selanjutnya yakni untuk hipotesis 2, budaya memperkuat pengaruh IWOM terhadap niat pembelian dilihat dari p-value-nya yakni 0,136 lebih besar dari 0,05 maka hipotesis 2 ditolak. Untuk nilai koefisiennya itu negatif 0,110. Ini artinya budaya itu memperlemah hubungan antara IWOM dan niat pembelian. Dalam penelitian ini itu budaya bukan merupakan variabel moderasi. Begitu. Jadi kesimpulannya H1 itu IWOM terhadap berpengaruh positif terhadap niat pembelian diterima, sedangkan hipotesis 2 budaya memperkuat pengaruh IWOM terhadap niat pembelian itu ditolak. Itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.